Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi getaran. Di sini kami beranggotakan Muhammad Aden Kadafi, Muhammad Irfan, Mas Mahardi Gilang WSU, dan Mas Yasvan Nurfadli. Daftar materi, yang pertama ada getaran, yang kedua ada pegas, yang ketiga ada getaran selaras, yang keempat getaran selaras teredam, yang kelima video, yang keenam soal dan pembahasan. Apa sih getaran itu? Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui suatu titik setimbang. Getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran terjadi. Satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Macam-macam getaran. Yang pertama ada getaran bebas. Getaran bebas terjadi apabila suatu sistem mekanis diberikan gaya awal, lalu sistem dibiarkan bergetar secara bebas. Getaran paksa. Getaran paksa adalah getaran yang terjadi karena adanya gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, sehingga sistem tersebut bergetar. Getaran paksa terjadi apabila suatu sistem mekanis dengan sengaja diberikan gaya atau gerakan bolak-balik. Contoh getaran. Getaran bebas contohnya ialah pada bandu sederhana. Berdasarkan pada bandu tersebut, satu kali getaran ialah satu kali pergerakan bandu dari titik A ke B, ke C, dan ke B, dan ke A. Satu kali getaran juga bisa dihitung titik mulainya dengan titik B atau titik C. Contoh getaran paksa, rumah yang roboh akibat gempa. Getaran rumah yang roboh akibat adanya getaran secara paksa dan gaya atau gerakan bolak-balik pada suatu sistem. Simpangan getaran. Satu bukit atau satu lambda. Untuk menentukan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Y sama dengan A sin theta. Untuk mencari theta ialah sama dengan omega T plus theta 0. Y max sama dengan A, theta sama dengan 2pi kali F kali T. Frekuensi sudut getaran. X sama dengan T sama dengan A sin omega T plus B cos dalam kurung omega T. Kecepatan getaran bisa dihitung melalui rumus V sama dengan A omega cos dalam kurung omega T plus theta 0. Percepatan getaran. A sama dengan delta V dibagi delta T. A sama dengan min A omega sin dalam kurung omega T min theta 0. Hubungan simpangan dapat dicari melalui rumus V sama dengan A omega cos theta. V sama dengan A omega dalam kurung akar A kuadrat min Y kuadrat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk gas yaitu hukum Hooke, rumusnya yaitu Fs sama dengan min Kx. Yang kedua yaitu hukum Newton. Hukum Newton 2 rumusnya sigma Fx sama dengan Max. Untuk mencari A yaitu A sama dengan min K per M. K sama dengan M omega kuadrat. K sama dengan M dalam kurung 2pi F kuadrat. Untuk mencari rumus frekuensi yaitu F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Untuk mencari rumus periode yaitu T sama dengan 2pi akar K per M. Next. Mas Irfan, bisa dilanjut? Sebentar. Macet ini. Energi potensial. Untuk mencari rumus energi potensial yaitu IP sama dengan 1 per 2 kj kuadrat, IP sama dengan 1 per 2K dalam kurung A sin theta kuadrat, IP sama dengan 1 per 2K kuadrat sin kuadrat theta.
IP max sama dengan 1/2 A kuadrat. Untuk mencari rumus energi kinetik yaitu IK sama dengan 1/mv kuadrat, IK sama dengan 1/m dalam kurung A cos theta kuadrat, IK sama dengan 1/2 MA kuadrat omega kuadrat cos kuadrat theta. IK sama dengan 1/2 KA kuadrat cos theta, IK max sama dengan 1/2 KA. Untuk mencari energi mekanik yaitu IM sama dengan dalam kurung 1/2 KA kuadrat sin kuadrat theta ditambah dalam kurung 1/2 KA kuadrat cos kuadrat theta. IM sama dengan 1/2 KA kuadrat dalam kurung sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. IM sama dengan 1/2 KA kuadrat, IP max sama dengan IK max sama dengan IM sama dengan 1/2 KA kuadrat. IM sama dengan IP tambah IK. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dari teman saya. Ya. Untuk getaran selaras, suatu gerak dikatakan getaran harmonik atau getaran selaras, yaitu antara lain, pertama, gerakannya periodik atau bolak-balik. Kedua, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. Ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Keempat, arah percepatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Gerak harmonik adalah suatu gerak melingkar beraturan pada salah satu sumbu utama. Oleh sebab itu, periode dan frekuensi pada pegas bisa dihitung dengan menyamakan antara gaya pemulih F sama dengan min Kx dan gaya sentripetal F sama dengan min 4 pi pangkat 2 m pi 2x. Getaran selaras teredam. Getaran selaras teredam merupakan getaran yang pada proses asilasinya diberi gangguan entah berupa gesekan atau redaman, sehingga amplitude getaran tersebut semakin kecil hingga akhirnya menjadi nol. Benda mengalami getaran selaras teredam karena di samping menjalani gaya balik linier F sama dengan min Kx, juga mengalami gaya hambat yang efek meredam getaran. Gaya yang dialami oleh benda yang bergetar selaras teredam dinyatakan F sama dengan min Kx min CV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Irfan dari Departemen Teknik Industri angkatan 2021, Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang video implementasi materi getaran kelompok 8 pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gerakan naik turun shock breaker motor yang diberi beban. Kenapa shock breaker motor termasuk dalam materi getaran? Karena getaran harmonis itu termasuk salah satunya adalah gerakan naik turun pada shock breaker yang diberi beban. Karena sebuah sistem pegas terdiri dari pegas yang diberi beban, nah karena beban ini pegas itu akan mulur sampai panjang akhir tertentu. Yang kedua adalah gerakan pada bandul jam dinding. Kenapa bandul jam dinding itu termasuk dalam getaran? Jika suatu benda ke dalam gerak periodik bergerak bolak-balik dalam satu lintasan yang sama, maka itu disebut getaran. Lalu di sini ada contoh soal. Yang pertama, sebuah benda melakukan gerakan harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin 10 T, di mana Y pada cm, T pada second. Kecepatan getaran benda itu pada detik ke-6 adalah sebesar. Berikut jawabannya.
Y sama dengan 5 sin 10T. V sama dengan DY per DT sama dengan D dalam kurung 5 sin 10T buka kurung per DT. V sama dengan 5 kali 5,10 cos 10T per Saya ambil alih. V sama dengan 50 cos 60. V sama dengan 50 dalam kurung setengah. V sama dengan 25 meter per second. Contoh soal nomor 2. Pada benda yang mengalami getaran harmonik, maka jumlah tenaga kinetik dengan potensialnya ialah, jawaban itu adalah A, tetap besarnya di simpangan berapapun. Karena pada benda yang mengalami getaran harmonik, jumlah tenaga kinetik dengan potensi selalu tetap besarnya di simpangan berapapun. Contoh soal nomor 3. Sebuah benda melakukan getaran harmonik dengan amplitudo A. Maka ketika kecepatannya sama dengan setengah kecepatan maksimum, maka simpangannya adalah V sama dengan 0,5 Vmax. V sama dengan Vmax cos theta. 0,5 Vmax sama dengan Vmax cos theta. Cos theta sama dengan setengah. Theta sama dengan 60 derajat. Untuk mencari Y sama dengan A sin theta, Y sama dengan A sin 60 derajat. Y sama dengan A dalam kurung 0,5 akar 3. Y sama dengan 0,86 A. Jadi jawabannya adalah A. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? permisi, Rek. Jelas, Rek, suaraku, Rek. Jelas. Saya Dandi Adi Nugraha ingin bertanya, apa perbedaan dari kinetik dan mekanik? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Mas Dandi. Energi kinetik dan mekanik perbedaannya. Kalau energi kinetik itu memiliki gerak karena kelajuannya. Sedangkan energi mekanik itu merupakan gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Terima kasih. Ada Saya, lagi Mas. yang ingin ditanyakan? Saya, Mas. Baik, perkenalkan nama saya Raden Kurmadi dengan NRP akhir 015. Saya ingin bertanya, Mas, perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu apa ya, Mas? Perbedaannya itu yang mendasar di arah getarnya. Kalau gelombang transversal itu arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan longitudinal gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih, Mas, atas jawabannya. Yuk, ada lagi yang ditanyakan?
Oke, karena tidak ada yang ditanyakan kembali, kita akhiri. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.